Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada tutorial berikut perihal standar deviasi untuk data yang sudah dikelompokkan dan keruncingan serta kecenderungan. Standar deviasi untuk data yang sudah dikelompokkan dirumuskan sebagai berikut. Ini simbol simpangan baku atas standar deviasi sigma. Nilai tengah kelas dikurang rata-rata data yang sudah dikelompokkan di pangkat 2 dikali frekuensi masing-masing kelas dibagi dengan jumlah frekuensi kemudian diakarkan. Jika simpangan baku ini di pangkat 2, maka disebut dengan varian. Akar ini hilang menjadi pangkat 2 di sini. Langsung kita buat contoh untuk data nilai mahasiswa yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Nah, sampai di sini. Maka, pada kolom ini kita tambahkan nilai. Pada kolom di sini kita tambahkan nilai tengah kelas dikurang rata-rata di pangkat 2. Nilai tengah kelas untuk kelas pertama itu 25,5, yaitu yang ini. Dikurang 61,26, yaitu rata-rata di sini. Di pangkat 2. Kemudian untuk kelas kedua, nilai tengah kelas 2 37,5 yang ini. Dikurang rata-rata untuk data yang sudah dikelompokkan ini 61,26 di pangkat 2. Sehingga dan seterusnya di sini, maka ditambahkan lagi di sini karena ada rumus ini sigma. Nilai frekuensi masing-masing kelas dikali nilai tengah kelas dikurang rata-rata, maka ditambahkan di sini seperti ini. Jadi nilai frekuensi ini kelas pertama 7, frekuensi kelas kedua 7 dari sini. Nah, kita kalikan dengan yang di kolom ini semua, maka jika dijumlahkan ini dapat 25452,12. Nah, 25485,12 itu adalah ini. Sigma ini semua. Ya, karena ini tadi yang di atas ini adalah nilai frekuensi masing-masing kelas dikali nilai tengah dikurang rata-rata pangkat 2. Jika dijumlahkan ini semua, nah 25485,12 ini diakar 50, maka dapat simpangan baku 23. Jadi simpangan baku untuk data ini sebesar 23. Nah, kita masuk ukuran kecenderungan atau skewness. Bentuk poligon seperti ini dikatakan simetris, di mana nilai rata-rata sama dengan modus sama dengan median. Rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Jika nilai modus lebih kecil dari median dan lebih kecil dari rata-rata, rata-rata lebih besar, maka bentuk poligon itu dikatakan menceng kanan atau kemencengan positif. Jika nilai rata-rata lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus, maka bentuk poligonnya seperti ini dikatakan menceng kiri atau kemencengan negatif. Untuk mengukur kecenderungan, tingkat kecenderungan, nilai rata-rata dikurang modus dibagi simpangan baku. Atau tingkat kecenderungan itu sama dengan 3 dikali rata-rata dikurang median dibagi simpangan baku. Ini untuk data yang belum dikelompokkan. Dengan kata lain, belum dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi. Jika data itu sudah dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi, kecenderungan itu alfa 3 sama dengan seperti ini. 1/n dikali sigma, nilai tengah kelas dikurang rata-rata. Saya ulangi, ini nilai tengah kelas. Di berbagai buku disebutkan ini dengan MI. Di sini bisa kita buat dulu SI.
dikurang rata-rata. Pangkat 3 dikali frekuensi masing-masing kelas dibagi simpangan baku di pangkat 3. Jika nilai alfa 3 itu lebih besar dari min 0,5 tetapi lebih kecil dari 0,5, maka disebut menceng moderat atau simetris. Artinya seperti ini. Ini garis bilangan. Di sini 0. Kemudian di sini min 0,5. Kemudian di sini 0,5. Jika nilai alfa 3 di sini, jika nilai alfa 3 di sini, daerah sini, itu pengertian poligon ini simetris. Tetapi jika alfa 3 itu di sebelah kiri sini lebih kecil dari min 0,5, dikatakan menceng kiri yang ini. Tapi jika nilai alfa 3 itu berada di atas ini, lebih besar 0,5, dikatakan menceng kanan atau positif. Ya, jika alfa 3 lebih besar 0,5 disebut dengan menceng kanan, jika alfa 3 lebih kecil dari 0,5 disebut dengan menceng kiri. Kemudian kita masuk ukuran keruncingan. Bentuk kurva ini dikatakan bentuk poligon yang simetris. Nah, poligon yang simetris ini, jika Anda tarik ini misalkan simetris. Jika semakin Anda rapatkan ini ke sini, Anda ambil tali, kemudian Anda gunakan seperti ini. Jika Anda tarik tali yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini, berarti dia semakin merapat. Maka dengan demikian, bentuk dari keruncingan itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, yang di atas ini. Yang kedua, ini. Yang ketiga, sangat runcing. Yang sangat runcing ini, ya, ujung kanan ini, ujung kiri ini, Anda rapatkan ke tidak sumbu simetris. Maka sangat runcing dia. Kemudian, jika Anda tarik ke kiri atau ke kanan, semakin mendatar, semakin jauh Anda tarik ke kanan atau ke kiri, maka semakin mendatar. Jadi, ukuran keruncingan ini kita perhatikan seperti ini. Ini disebut simetris. Yang di bawah ini jauh lebih runcing. Yang di tengah-tengah ini agak mendatar. Yang di atas ini lebih mendatar. Jika data itu sangat runcing seperti ini, dan ini, maka kriterianya sebagai berikut. Jika yang sangat runcing ini disebut dengan platykurtik. Warna ungu ini alfa 4 sama dengan 3 disebut dengan mesokurtik. Yang mendatar ini, yang di sini tanda segitiga dia, nilai alfa 4-nya itu lebih besar 3, disebut dengan leptokurtik. Jadi, yang paling tinggi ini, saya ulangi, runcing, disebut dengan platykurtik. Yang paling mendatar, mesokurtik. Yang paling mendatar lagi, yang merah ini, disebut dengan platykurtik. Nah, ukuran keruncingan ini dicari dengan rumus alfa 4 sama dengan 1/n dikali sigma. Nilai frekuensi masing-masing kelas dikali nilai tengah kelas dikurang rata-rata di pangkat 4 dibagi simpangan baku pangkat 4. Untuk lebih jelasnya, kita buat contoh sebagai berikut. Dari contoh kemarin, ini sampai kelas 7 kemarin. Nilai tengah dikurang rata-rata. Nilai tengah dikurang rata-rata. Waktu menghitung simpangan baku ini sudah kita dapat. Kita pangkat 3 kan. Pangkat 3.
kemudian dikali frekuensi. Frekuensi pada kelas pertama 7, nilai tengah kelas pertama itu 25,5 dari tabel yang sebelumnya dikurang rata-rata data dikelompokkan ini 61,26 di pangkat 3. Nah, kemudian untuk mempermudah untuk mencari alfa 4, langsung kita buat di sini kolom lagi pangkat 4. Maka nilai frekuensi pada kelas pertama dikali nilai tengah kelas pertama 25,5, 20 tambah 31 dibagi 2 dikurang rata-rata data yang dikelompokkan ini sudah kita hitung sebelumnya 61,26 dan seterusnya. Nah, jadi jika dijumlahkan ini dapat di sini minus 663,22. Jika dijumlahkan ini semua dapat ini. Jadi kita sudah dapat sigma dari Fi Mi dikurang rata-rata pangkat 3. Maka kita tinggal memasukkan ke rumus alfa 3. Alfa 3 sama dengan 1/n sigma Fi dikali nilai tengah kelas dikurang rata-rata pangkat 3 dibagi simpangan baku pangkat 3. Ini sudah kita dapat dari tabel di atas, senilai 633,22. Simpangan baku sudah kita dapat 23 pangkat 3. Maka dapat di sini alfa 3 sama dengan 0,104 yang artinya menceng moderat karena lebih kecil dari 0,5. Sementara alfa 4, perbedaan alfa 3 sama alfa 4. Di sini dia pangkat 3, di sini dia pangkat 4. Di sini dia simpangan baku pangkat 3, di sini simpangan baku pangkat 4. Maka alfa 4 itu ini kita dapat dari tabel di atas tadi ya, sigma. Penjumlahan ini. Kemudian hasilnya ini alfa 4 dapat 1,786. Artinya rupanya berbentuk brachiocortic karena lebih kecil dari 3. Jadi untuk mempermudah mengerjakan ini lebih tepat Anda menggunakan Excel. Perhatikan di sini. Inilah hasil dari Excel, saya copy ke sini. Untuk menghitung standar deviasi ya, untuk menghitung standar deviasi ini Fi dikali Mi dikurang rata-rata pangkat 2. Ini jumlahkan semua dapat di sini. Kemudian jumlah untuk pangkat 3 ini, tapi karena di sini frekuensi dikali ini dapat ini. Kemudian ini untuk keruncingan. Jumlah ini keruncingan untuk mencari keruncingan. Kemudian jumlah ini untuk mencari kecondongan, jumlah ini untuk mencari simpanan baku. Maka ini alat yang paling tepat untuk mengerjakan keruncingan, kecondongan, dan standar deviasi.